Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Rusdaujan. Saya di sini akan membahas film tentang Marley, tugas bahasa Indonesia. Pemeran utama yang bernama Tengku Keji atau biasa disebut dengan Doni, dan pemain lain yang bernama Bu Vina, Bu Bintang, Pak Jalu, dan kepala sekolah yang bernama Prabroto. Film diawali dengan pusat perdagangan daging ilegal. Pada situ ada karyawan yang sedang berbincang dengan temannya. Kemudian datang bos yang sedang memarahinya untuk mengantarkan anjing yang ia akan dipotong. Pada saat itu, anjing pitbull itu lari dan dikejar oleh penjaga atau penculik tersebut. Anjing pitbull itu bersembunyi di bawah kolong. Sim berpindah kepada Doni yang saat itu bekerja sebagai guru matematika sekolah dasar. Dia tinggal sendiri karena orang tuanya sudah meninggal dunia pada saat dia kecil. Walaupun begitu, dia mempunyai tetangga yang baik yang bernama Mairoh. Walaupun cerewet, tapi dia sangat perhatian kepada Doni. Doni dikenal sebagai orang yang ramah karena setiap bertemu orang dia selalu menyapanya dan tersenyum. Di sekolahnya, Doni dikenal sebagai guru yang baik dan asik karena metode belajarnya yang asik dan mudah dimengerti oleh semua murid. Tidak hanya itu, Doni juga akan mengasih coklat kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaannya dan membuat siswa itu senang. Di balik itu, ada juga guru yang tidak suka karena metode belajarnya, yaitu Pak Jalu. Menurutnya, metode pelajaran Pak Doni itu melanggar aturan sekolah, ujar Pak Jalu. Pak Jalu juga tidak suka Bu Bintang dekat-dekat dengan Pak Doni. Tidak hanya itu, Pak Jalu juga membanding-bandingkan siswa ajarannya dengan ajaran siswa Pak Doni yang lebih pintar itu. Lalu Bu Bintang menjawab, semua guru mempunyai metodenya masing-masing dan semua murid mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak lama dari itu, Bu Vina datang dan ikut ngobrol dengan para guru-guru. Lalu Bu Vina menanyakan kepada Doni bagaimana cara memakai metode yang asik saat belajar dan mudah dimengerti oleh murid. Dan Prabroto datang dengan mobil barunya memamerkan kepada semua guru. Pak Broto mengajak Bu Vina untuk pulang bareng. Namun sayangnya Bu Vina menolaknya, lebih memilih untuk menaik angkutan umum, yaitu angkot. Dan Pak Doni izin pulang juga bersama Bu Vina. Selama perjalanan, Pak Doni terus menatap Bu Vina. Ternyata Pak Doni menyimpan rasa cinta kepada Bu Vina. Namun Pak Doni menyadarkan diri karena dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan rasanya kepada Bu Vina itu. Saat dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan anjing yang kelaparan, yang anjing kemarin yang kabur dari perdagangan ilegal. Setelah memberi anjing itu makan, lalu Pak Doni langsung bergegas pulang ke rumah. Ternyata anjing itu mengikutinya sampai ke rumah dan membuat Mairoh panik dan mengusirnya. Lalu Pak Doni menenangkan Mairoh lalu menjelaskan bahwa anjing itu diadopsi. Walaupun dia sadar bahwa memelihara anjing itu tidak mudah, namun dia sangat antusias untuk merawatnya. Pak Doni pun berpikir untuk menamai anjing itu dan menamainya dengan Marley karena sesuai dengan nama idolanya. Marley yang sudah tertidur lelap di ruang tamu pun tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara petir yang menyambar. Lalu Marley pergi ke kamar Pak Doni yang saat itu sedang tidur. Pagi-paginya, Pak Doni sudah dibangunkan oleh Marley dan siap-siap untuk bergegas pergi ke sekolah. Lalu Doni menyampaikan kepada Mairoh bahwa anjing itu tidak akan macam-macam. Setelah Doni pergi, Marley pun langsung membuat olah dan membuat marah Mairoh. Sim berpindah kepada Doni yang telah bergegas untuk pulang. Lalu Mairoh menceritakan semuanya yang terjadi pada saat Doni tidak ada. Doni meminta maaf kepada Mairoh pada saat itu juga. Pak Doni yang terkejut karena rumahnya sudah berantakan kayak kapal pecah. Lalu Pak Doni pun bergegas untuk membersihkannya. Sim berpindah kepada Doni dan Marley yang ingin bergegas sekolah. Mau tidak mau, Doni harus mengajak Doni ke sekolah. Namun Doni mengikatnya di parkiran karena tidak mau membuat ulah.
Tidak lama dari itu Bu Vina datang menghampiri Pak Doni yang disusul oleh Bu Bintang yang memberi kue kesekian kalinya untuk Pak Doni. Lalu Pak Jalu iri dan menggerotos ke Pak Doni. Sim berpindah kepada Pak Doni yang dipanggil ke ruang kepala sekolah oleh Pak Broto karena ulah metode belajarnya yang tidak menaati aturan sekolah. Pak Broto yang sudah tidak suka kepada Doni sejak awal, yang sudah tahu Pak Doni sudah suka kepada Bu Vina, membuat Pak Broto kesal dan memarahinya karena metode belajar yang tidak benar. Lalu Pak Doni tidak hanya diam, Pak Doni membela dirinya karena metode belajarnya sudah benar dan baik sesuai aturan, namun beda cara menyampaikannya. Lalu Pak Broto memecatnya dengan tegas dan menyuruh Doni untuk pergi dari sekolahnya. Pak Doni yang bingung, tidak mempunyai pekerjaan untuk membiayakan hidupnya, lalu mempunyai ide untuk membuka les privat di rumahnya dan kembali bersemangat dengan Marley. Sebelum pulang, Pak Doni pun mampir ke gathering yang ada di taman dan menanyakan bagaimana cara merawat anjing dengan baik dan benar. Lalu menjawabnya dengan cara mengasih makannya dengan benar tanpa telat makan, lalu mempromosikan makanan anjing terbarunya. Setelah dicoba, sangat benar. Marley sangat lahap memakan daging yang ditawarkan oleh bapak-bapak yang ada di taman tersebut. Kemudian, Marley dan Doni memikirkan nama yang tepat untuk les privatnya. Lalu Doni pun beringat dengan menamai les privatnya Taman, karena taman yang sangat indah. Setelah membagikan promosi, Doni langsung bergegas bersiap-siap, namun tidak ada satupun yang datang untuk menemuinya dan les privat. Doni pun sangat galau dan sedih karena tidak mendapatkan uang, karena saldo ATM-nya semakin menipis. Lalu Pak Doni yang galau ditawarkan makan oleh Mbak Iroh karena merasa kasihan mereka belum makan dari pagi. Mau tidak mau Doni pun makan dengan Mbak Iroh. Setelah beberapa hari ternyata tidak ada yang datang ke les privatnya. Doni pun merasa frustasi dan kesal. Mau tidak mau dia harus mencabut papanya dan tidak mau merepotkan Mbak Iroh. Mbak Iroh yang sudah melaratnya untuk tidak putus asa, namun Pak Doni sangat marah dan menyesal. Kelamat tidak lama Bu Vina datang dan menawarkan anaknya untuk les privat di sini. Doni pun sangat senang. Akhirnya ada yang menjumpai les taman. Awalnya hanya Niko yang belajar dengan Pak Doni. Namun lambat laun muridnya semakin banyak karena metode belajarnya sangat asik dan mudah dimengerti oleh murid-murid. Karena bertemu setiap hari, Pak Doni dan Bu Vita pun mempunyai rasa dan bubuk-bubuk cinta di antara mereka berdua. Sim berpindah kepada Doni dan Marley untuk jalan-jalan ke taman. Tiba-tiba, Pak Doni dan Marley bertemu dengan Bu Vina dan anaknya. Lalu Bu Vina memberi hadiah untuk anjing Marley, yaitu kalung barunya. Anak yang asik bermain dengan anjing mereka, Pak Doni dan Bu Vina ngobrol santai di taman. Setelah mengobrol panjang, Bu Vina pun pamit ke Pak Doni dan mengambaikan tangannya. Tiba-tiba Marley menggonggong. Ternyata Marley tidak menggonggong ke pencarian anjing, ternyata ke lomba cerdas cermat matematika tingkat SD atau sekolah dasar. Lalu Pak Doni mempunyai ide untuk mendaftarkan anak-anaknya ke lomba cerdas cermat tersebut. Lalu Pak Doni menyeleksi anak-anak tersebut. Niko yang tertarik dengan lomba cerdas cermat tersebut dan ingin memenangkan seleksi, Niko terus belajar tiap malam. Dan akhirnya Niko terpilih untuk menjadi peserta lomba cerdas cermat tersebut untuk mewakilkan les privatnya Pak Doni. Sim berpindah kepada Pak Doni dan Vina yang datang untuk menonton lomba anaknya, yaitu Niko, untuk memberi semangat kepada Niko. Tidak disangka-sangka Prabroto, Pak Jalu, dan Bu Bintang pun datang untuk menyaksikan anak muridnya. Prabroto yang terus meremehkan Pak Doni bahwa dia tidak akan menang. Dan Niko
Petrus pesimis menang dan ingin memenangkan pertandingan ini untuk membuktikannya kepada Prabroto. Babak demi babak akhirnya dia lewati dengan mulus dan berhasil mencapai final melawan SD Prabroto yang diajar oleh Pak Jalu. Akhirnya Niko menang. Pak Doni membuktikan bahwa pengajaran itu sangat efektif dan berguna. Prabroto yang kecewa lalu langsung memarahi Pak Jalu karena metode belajar yang sangat tidak berguna. Lalu tidak hanya itu, Prabroto juga memarahi siswa yang tidak bisa menjuarai satu. Untungnya orang tua mereka datang dan langsung menuntut Prabroto ke jalur hukum. Pak Jalu yang merasa bersalah lalu meminta maaf ke Pak Doni dan dia menjelaskan bahwa dia hanya iri. Prabroto yang menahan malu langsung pulang saja.